Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Basuki Utomo Channel. Kali ini saya ingin membahas tentang zaman Pak Harto dan zaman Pak Jokowi. Zaman Presiden Soeharto dan Presiden Jokowi lebih enak mana? Sulit bagi saya memberikan jawaban yang objektif, karena saya tidak ingin memiliki opini atau pandangan pribadi. Saya hanya ingin menulis tentang beliau berdasarkan literatur yang sudah banyak diketahui oleh kita semua. Penilaian tentang Presiden Soeharto dan Presiden Jokowi termasuk dalam ranah subjektif dan dapat berbeda-beda tergantung pada perspektif masing-masing individu. Apresiasi terhadap seorang pemimpin dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi politik, ekonomi, dan sosial saat kepemimpinannya. Oleh karena itu lebih baik kita mendiskusikan perbandingan keduanya berdasarkan fakta-fakta yang objektif dan mencari pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan dan pencapaian keduanya. Saya tidak ingin memiliki pendapat pribadi, namun penting juga untuk dicatat bahwa penilaian itu bisa sangat subjektif dan bergantung pada perspektif masing-masing individu. Kepemimpinan Soeharto dan Jokowi memiliki konteks yang berbeda dengan tantangan dan prioritas yang berbeda pula. Beberapa orang mungkin menemukan masa pemerintahan Soeharto lebih enak karena stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sementara yang lain mungkin lebih suka kepemimpinan Jokowi karena fokusnya pada pembangunan infrastruktur dan program-program sosial. Penting untuk melihat pemimpin dengan baik dan buruknya, serta dampak kebijakan dan keputusan mereka untuk menentukan apa yang paling penting bagi Anda. Pertanyaan selanjutnya, apa kelebihan zaman Presiden Soeharto? Ada beberapa kelebihan zaman Presiden Soeharto yang diakui oleh banyak orang. Antara lain, 1. Stabilitas politik. Salah satu kelebihan zaman Soeharto adalah stabilitas politik yang terjadi saat masa pemerintahannya. Selama 32 tahun memerintah, Indonesia tidak mengalami pergantian presiden secara paksa dan terhindar dari konflik politik besar. 2. Pembangunan infrastruktur. Pada masa pemerintahan Soeharto, banyak infrastruktur dibangun di seluruh Indonesia, seperti jalan tol, pelabuhan, jembatan, bandara, dan sistem irigasi. Pembangunan ini membantu meningkatkan konektivitas dan mempermudah aksesibilitas di berbagai wilayah. 3. Pembangunan ekonomi. Pemerintahan Soeharto mengimplementasikan kebijakan ekonomi
yang berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi, menarik investasi asing, meningkatkan lapangan pekerjaan, dan mengurangi kemiskinan. 4. Keamanan dan ketertiban. Kelebihan zaman Soeharto adalah meningkatnya keamanan dan ketertiban di Indonesia. Kondisi ini menghasilkan stabilitas sosial dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Penegakan hukum yang ketat dan kebijakan keamanan yang efektif membantu menekan angka kejahatan. 5. Pendidikan dan kesehatan. Selama pemerintahan Soeharto, sektor pendidikan dan kesehatan juga mengalami peningkatan. Pemerintah memberikan perhatian besar pada peningkatan kualitas pendidikan dan membangun lebih banyak sekolah serta meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan bagi masyarakat. 6. Swasembada pangan. Salah satu prestasi pemerintahan Soeharto adalah mencapai swasembada pangan, terutama pada tahun 1980-an. Melalui program pertanian intensifikasi, produksi pangan meningkat signifikan dan Indonesia menjadi negara swasembada beras. Namun penting untuk mencatat bahwa kelebihan zaman Presiden Soeharto ini juga telah dikeluarkan dalam konteks politik yang netral dan beberapa kenyataan tidak dapat sepenuhnya diukur berdasarkan pendapat publik yang berbeda-beda. Terdapat juga pandangan kritis terhadap pemerintahan Soeharto, termasuk terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, ketidakmerataan pembangunan, pembungkaman kebebasan berpendapat, dan kurangnya partisipasi politik rakyat. Oleh karena itu, perlu adanya penilaian yang objektif dan adil terhadap masa pemerintahan Soeharto. Pertanyaan selanjutnya, apakah layak Soeharto dijadikan bapak pembangunan? Pertanyaan ini melibatkan penilaian dan opini pribadi. Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa Soeharto layak dijadikan bapak pembangunan karena di masa kepresidenannya dari tahun 1967 sampai tahun 1998 Indonesia mengalami kemajuan dalam pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan stabilitas politik. Soeharto juga memimpin dengan tangan besi dan dapat mengendalikan korupsi serta memperkuat kedaulatan negara. Namun ada juga yang berpendapat sebaliknya. Beberapa orang menilai bahwa masa kepresidenan Soeharto juga diwarnai oleh pelanggaran hak asasi manusia, penekanan terhadap kebebasan berpendapat, dan korupsi dalam pemerintahannya. Selain itu ada juga tuduhan penindasan terhadap kelompok-kelompok tertentu serta dominasi ekonomi yang tidak merata. Akhirnya, apakah Soeharto layak dijadikan bapak pembangunan atau tidak? Sangat tergantung pada sudut pandang, penilaian, dan kepentingan masing-masing individu. Selanjutnya, apakah rakyat merindukan zaman Soeharto berkuasa? Tidak semua orang memiliki pandangan yang sama mengenai ini. Beberapa orang mungkin merindukan zaman Soeharto berkuasa karena dianggap sebagai era stabilitas politik, kemajuan ekonomi, dan ketertiban sosial. Mereka berpendapat
bahwa pada masa itu Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, pembangunan infrastruktur yang pesat, serta stabilitas politik yang relatif aman. Namun sebagian besar opini masyarakat lebih beragam dan tidak semuanya merindukan zaman Soeharto berkuasa. Ada yang kritis terhadap pelanggaran hak asasi manusia, keterbatasan kebebasan berpendapat, serta kecurangan dan korupsi yang terjadi saat itu. Masa kepresidenan Soeharto juga ditandai oleh kurangnya perwakilan politik yang merata, terutama bagi kelompok-kelompok minoritas dan oposisi politik. Oleh karena itu, mengatakan bahwa rakyat secara keseluruhan merindukan zaman Soeharto berkuasa akan menjadi generalisasi dan tidak akurat. Pandangan masing-masing individu tergantung pada pengalaman, nilai-nilai, dan perspektif mereka terhadap masa lalu. Zaman Soeharto segalanya murah dan banyak tersedia. Benarkah itu? Secara umum, pemerintahan Soeharto memiliki kebijakan ekonomi yang didasarkan pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Pada masa itu, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dan beberapa sektor industri seperti industri manufaktur dan pertambangan berkembang pesat. Namun saat itu kebijakan yang diterapkan tidak selalu merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebuah narasi menyebutkan bahwa pada masa Soeharto segalanya murah dan tersedia secara melimpah. Namun hal ini tidak sepenuhnya benar. Meskipun ada peningkatan kesejahteraan di berbagai bagian masyarakat melalui program-program pemerintah yang mendukung penguatan pertanian, listrik, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, namun ada pula ketimpangan yang signifikan antara kelompok kaya dan miskin. Mayoritas masyarakat Indonesia pada masa itu mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Beberapa produk penting seperti beras, minyak, dan gula kadang-kadang langka dan sulit ditemukan di beberapa daerah. Selain itu, pada masa Soeharto terjadi juga masalah korupsi dan kolusi yang mempengaruhi pengalokasian sumber daya dan distribusi kekayaan. Beberapa tokoh dan kelompok terdekat dengan rezim Soeharto mendapatkan keuntungan ekonomi yang besar, sementara banyak rakyat kecil masih hidup dalam kemiskinan. Jadi, meskipun ada pertumbuhan ekonomi yang signifikan pada masa Soeharto, narasi bahwa segalanya murah dan tersedia secara melimpah tidak sepenuhnya benar, tidak sepenuhnya akurat. Ada ketimpangan sosial dan ekonomi yang signifikan, serta kendala dalam memenuhi kebutuhan dasar bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Bagaimana dengan di zaman Presiden Jokowi? Di zaman Presiden Jokowi banyak perubahan dan perbaikan yang terjadi di berbagai sektor di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa hal yang dihasilkan atau diperbaiki oleh pemerintahan Jokowi antara lain infrastruktur. Pemerintahan Jokowi fokus pada pembangunan infrastruktur yang luas seperti jalan tol, jembatan, pelabuhan, bandara, dan proyek infrastruktur lainnya. Program pembangunan ini bertujuan untuk mempercepat konektivitas antar daerah,
mempermudah mobilitas dan perdagangan. 2. Sektoral. Pemerintahan Jokowi juga meluncurkan berbagai program sektoral seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk mendukung akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Prakerja untuk melatih dan memberikan peluang kerja bagi masyarakat, dan lain sebagainya. 3. Penanggulangan kemiskinan. Program-program seperti program Keluarga Harapan, PKH, dan bantuan sosial lainnya ditingkatkan dan diperluas di masa pemerintahan Jokowi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Investasi dan ekonomi. Pemerintahan Jokowi mendorong peningkatan investasi dalam negeri dan luar negeri, serta memperkuat sektor-sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Beberapa kebijakan yang diterapkan antara lain penyederhanaan perizinan, peningkatan pemberdayaan UMKM, dan pengembangan pariwisata. 5. Transformasi digital. Pemerintahan Jokowi juga berfokus pada transformasi digital dengan memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta meningkatkan akses internet di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong perkembangan ekonomi digital dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun tentu saja masih ada tantangan dan masalah yang perlu diatasi, seperti ketimpangan ekonomi, pengangguran, keprihatinan akan isu lingkungan, dan masih banyak lagi. Namun dengan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan Jokowi, diharapkan Indonesia terus mengalami kemajuan dan kemajuan di masa depan. Keseluruhan, masa Presiden Jokowi telah menunjukkan beberapa perubahan signifikan dalam beberapa aspek kehidupan. Selanjutnya, terkait dengan zaman Presiden Jokowi, saudara dapat menilai dan melihatnya sendiri di lapangan. Pepatah bilang, melihat di lapangan satu kali lebih baik daripada 1000 kata-kata. Tidak ada maksud lain, saya hanya ingin subjektif dalam melihat realita yang ada. Selanjutnya terserah Anda. Mungkin Anda tidak berkenan dengan apa yang saya paparkan, tapi saya berharap Anda tetap berkenan memberikan subscriber untuk saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kepada semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.